Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan pelajaran kita studi kristalisasi. Temanya masih ajaran sehat. Dalam hal ini kita akan ajaran sehat yang bersifat praktis ya. Kita akan masuk kepada penatua, ajaran tentang penjabatan ya. Nanti kita melihat ini penatua, diaken, dan nanti janda-janda. Nah, ini kita mau ulangi lagi ajaran sehat yang dimaksud di sini adalah oikonomia Elohim. Pengelolaan Elohim yang ada dalam iman, itu yang mesti diajarkan. Kita sudah tahu pengelolaan Elohim atas keluarganya itu ada yang message-nya yaitu yang batiniah, Christ in you, the hope of glory. Kemudian ada yang bersifat periode karena rencana Bapa itu, pengelolaan Bapa itu dia bertahap. Tahap yang pertama periode Adam, kita katakan begitu, yang ini Noah, ini Abraham, Musa dan sebagainya. Oh, nanti tahap yang sekarang ini tahap para pemenang ya, Bapa memilih para pemenang untuk menjadi buah sulung. Kemudian selanjutnya lagi ada tahap kingdom dan akhirnya ada tahap yang ketujuh itu langit dan bumi yang baru. Nah, kemudian kita sudah bahas juga Injil itu kemarin, yaitu ada pasal 1 ayat 11 itu. Ini masih 1 Timotius ya. Dikatakan kabar baik kemuliaan Elohim yang terberkati. Jadi kabar baik kemuliaan ya. Kabar baik bahwa kita akan kembali mengalami kemuliaan Tuhan ketika manusia jatuh dalam dosa, telah kehilangan atau bahkan berkurang luar biasa kemuliaan Elohim itu yang menimbulkan rasa malu. Tapi oleh karena kulit binatang itu yang simbol kematian Kristus itu, kita kembali nanti memperoleh kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang masih dalam pengharapan, Christ in you, the hope of glory. Nanti kita akan mendapatkan ketika Kristus menyatakan diri, kita pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Jadi kemuliaan Elohim ya, kemuliaan Tuhan. Ini jadi makanya ajaran sehat itu selalulah bersifat batiniah ya. Harta yang sejati itu di dalam batin kita. Kita hanya butuh seberapa yang perlu. Kalau di sana dikatakan di sini asal ada makanan dan pakaian cukuplah ya. Oke, mari kita masuk dulu sedikit mengenai doa. Kemarin sudah kita bahas mengenai penebusan Kristus itu. Di pasal 2 ini dikatakan di sini bahwa karena Elohim itu Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Ini istilah Yunaninya antilutron huperpas ya. Antilutron itu berasal dari istilah redemption dengan price. Itu artinya satu harga yang harus dibayar ya. Ada suatu harga yang harus dibayar. Kalau orang dipecat harus dibayar tuh harga untuk menggantikan itu. Jadi ini atau penebusan atau ransom ya, boleh di situ. Sementara huper itu preposisi kata depan ya, atau lebih tepat di sini for the sake of ya, untuk kepentingan. Jadi tebusan sudah Yesus bayar demi kepentingan siapa? Ini istilah Yunani pas itu artinya whole ya, all atau the whole. Artinya penebusan Kristus sudah dikerjakan di kayu salib itu untuk kepentingan siapa? For the sake of siapa? Untuk kepentingan semua manusia. Ingat ya, jadi penebusan atau harga yang dibayar oleh Yesus itu di kayu salib adalah untuk semua manusia. Nah, di sini ada dua pandangan orang ya. Ada yang mengikuti Arminius, itu Arminian. Ya, mereka bilang memang benar Kristus sudah menebus semua manusia, tapi nanti ditentukan oleh siapa yang mau percaya. Jadi manusia menentukan apakah dia selamat atau tidak. Nah, lawannya itu Calvin. Dengan istilah yang terkenal itu tulip. Total depravity, artinya manusia sudah hancur total, tidak mungkin lagi dia bisa berespon. Itu betul. Kemudian unconditional election. Pemilihan Tuhan itu tak terkondisi oleh manusia itu. Tapi hanya terkondisi oleh kehendak Bapa, kedaulatan Bapa. Jadi Bapa lah yang menentukan orang selamat atau tidak selamat. Kemudian L, limited atonement. Karena Calvin punya pandangan neraka kekal seperti Agustinus. Ya, kita
bicara ceritanya itu. Karenanya kematian Kristus itu haruslah hanya untuk orang pilihan. Limited, terbatas. Limited atonement, penebusan terbatas, hanya untuk orang pilihan. Nah, ini konsep limited atonement bertentangan dengan ini. Juga nanti kalau saya bisa buktikan itu ada 100 barangkali lebih ya. Saya udah bikin video 650 lebih itu. Awal-awal video saya itu mengenai bicara unlimited atonement, penebusan untuk semua. Ini banyak kaitannya, kita nggak bahas. Tapi yang ini aja dulu, karena ini sudah dikristalisasi. Dari ayat ini saja, atau juga nanti di ayat sini bahwa pasal 4 ayat 10 itu, Yesus itu juru selamat semua manusia. Kalau dia hanya menyelamatkan sebagian, nggak boleh digelari juru selamat semua manusia. Dia harus digelari juru selamat orang-orang pilihan, misalnya begitu ya. Atau juru selamat sebagian manusia, begitu ya. Nah, jadi Calvin dalam hal ini salah. Dia bilang limited. Tidak limited. Penebusan Kristus, harga itu sudah dibayar lunas. Bagi siapa? For the sake of siapa? Bagi semua manusia. Nah, hanya memang Bapak di zaman ini, itu kan tahu kan tadi ekonomi Elohim itu bertahap ya. Di zaman ini Bapak hanya memilih sebagian saja umat pilihannya. Nanti tapi di zaman berikut akhirnya dipilih, diselamat melalui umat pilihan ini, melayanilah Kristus dan dalam kingdom itu sampai Bapak menjadi semua dalam semua. Ya. Nah, jadi ada cacat logika dalam istilah tulip itu, yaitu L-nya itu. Limited atonement. Kalau yang ininya ini benar ya. Irresistible grace, itu kasih karunia tidak bisa dilawan. Kalau Tuhan sudah pilih seseorang, orang itu pasti bertobat. Orang itu pasti selamat. Kayak gitu ya. Irresistible, tidak bisa dilawan. Tuhan tidak bisa dilawan kasih karunia-Nya. Demikian juga yang P-nya itu perseverance, ketekunan orang-orang kudus, memang betul. Tapi masalahnya ada cacat logika menurut saya. Pertama ya tentu karena dia melawan firman Tuhan di sini ya. Timotius 2 ayat yang ke-6, yang limitednya itu. Kemudian yang kedua, bahwa Calvin bilang kematian Yesus menebus umat pilihan Tuhan, padahal dia ngajarin bahwa upah dosa itu neraka kekal selama-lamanya. Nggak ada habis-habisnya. Nah, kalau orang ini harganya ya, harga dosa itu ya, upah dosa menurut Calvin ya, selama-lamanya di neraka, seperti Agustinus juga ya. Berarti Yesus itu kematiannya di kayu salib nggak bisa membayar dosa satu orang pun, nggak bisa. Satu orang pun nggak bisa. Kenapa? Karena Yesus hanya mati 3 hari di alam maut, dia bangkit lagi. Dia nggak selama-lamanya di alam maut atau dalam neraka yang menurut konsep itu kekal itu selama-lamanya. Ya, ini cacat kedua daripada konsepnya si Calvin ini. Ya, kalau memang Yesus mau menyelamatkan satu orang saja, umat pilihan misalnya di dunia ini di segala zaman cuma satu orang dipilih, maka Yesus itu baru bisa harus mati dan dia selama-lamanya mesti dalam neraka karena itu harganya. Kemudian yang satu ini lepas karena dia dibayar. Ya, kan lucu. Nah, ini kenapa cacat logikanya? Kenapa? Karena dia melawan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang upah dosa itu adalah maut. Maut itu seperti yang dilambangkan pohon itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ini jenis hidup yang dikuasai iblis. Itulah dia upah dosa. Adam berbuat dosa, satu maut masuk, tapi seluruh manusia kena maut itu. Jenis hidup yang dikuasai oleh iblis. Sesuai Ibrani itu, definisinya maut itu. Kemudian Yesus itu dia bayar harganya maut ini dengan cara dia menjalani suatu kehidupan jenis lain. Zoe, istilah Yunani, suatu hidup yang menaklukkan maut. Jadi dengan kematiannya, dia Yesus masuk dalam 3 hari itu di dalam alam maut, dia bangkit karena sudah menaklukkan maut. Jadi harga maut, upah dosa maut itu harganya udah dibayar. Dan dibayarnya seluruh manusia karena Adam itu jatuh dalam dosa, seluruh manusia kena maut. Maka kalau Adam yang akhir ini mati juga, dia bayar juga untuk semua. Gitu loh logikanya itu. Masuk akal nggak itu? Kalau saya sangat masuk akal. Jadi tulip itu sangat tidak masuk akal, limited itu. Limited atonement itu. Ada lagi tapi teolog yang saya pernah lihat itu di YouTube. Dia bilang begini, dia orang Injili, dia orang yang pemeluk ya Calvinis banget lah.
Dia bilang begini, penebusan Kristus itu adalah unlimited katanya. Tapi hanya sebagian orang yang dipilih nanti yang selamat. Nah, ini cacat logika lebih lagi nih. Lebih aneh lagi. Jadi seolah orang harus nebus 2 kali dia. Orang yang nggak dipilih ini menebus dosanya 2 kali. Yang pertama ditebus oleh Yesus, karena Yesus bilang, dia bilang ini si teolog ini, dia bilang di Indonesia dia bilang unlimited. Berarti dosa yang sebagian orang yang nggak dipilih ini sudah ditebus Yesus, kemudian ditebus lagi sama yang nggak dipilih. Jadi 2 kali dia. Kan itu cacat logika lagi tuh. Jadi Bapak Saudara, kita ini harus pakai logika juga dalam belajar ini. Kalau common sense ya, akal sehat lah ya. Ini memang ajaran sehat ini yang diajarkan oleh Paulus di sini. Jadi kalau saudara dan saya coba-coba melawan firman Tuhan, nanti akan aneh. Bertabrakan dia dengan logika spiritual tentunya ya. Oke, lewatlah dulu. Jadi istilahnya, kenapa diajarkan doa? Ini kan temanya mengenai doa, ayat pasal 2 itu. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk siapa? Untuk semua orang. Apa dasarnya? Karena semua orang ini Tuhan menghendaki semuanya diselamatkan. Dan Kristus sudah bayar harganya itu. Harga tebusan untuk semua. Maka kita nggak sia-sia mendoakan pemerintahan bangsa-bangsa, mendoakan bangsa kita sendiri. Nggak sia-sia. Karena semua nanti akhirnya akan selamat. Setiap lutut akan bertelut, lidah mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Nah ini makanya kalau orang disuruh berdoa, tapi sudah ditetapkan Tuhan masuk neraka kau, buat apa berdoa lagi untuk semua orang? Kan konyol. Itu makanya kalau orang punya konsep yang nggak sesuai dengan Alkitab ini, jadi agak aneh-aneh. Bayangkanlah saudara, apakah ini lelucon ini? Tuhan suruh pertama-tama nasihatkan, naikkan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Buat apa berdoa kalau dia udah ditetapkan masuk neraka selama-lamanya? Ya buat apa? Kan gitu pertanyaannya. Tapi di sini dijawab. Alasannya kenapa berdoa untuk semua orang itu artinya karena ayat 4, Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan dan pasti nanti memperoleh pengetahuan kebenaran. Kenapa dasarnya lagi? Karena ayat 6 ini sudah dibayar Yesus harganya itu. Tinggal tunggu waktu, istilahnya gitu loh. Di zaman ini emang Tuhan pilih sebagian. Gitu ya. Oh, kita masuk lagi nanti langsung ke topik kedua, ajaran sehat yang praktis ini. Soal penatua. Ya. Mari kita baca pasal 3 ya. Masih ada waktu kita 10 menit. Pasal 3 ayat 1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan, ini ingat ya. Ini jabatan tidak ada dalam terjemahan, dalam naskah-naskah yang baik, naskah-naskah Yunani nggak ada. Jadi hanya ada tertulis begini. Orang yang menghendaki menjadi penilik jemaat itu, istilah Yunaninya di sini episkope. Ada 2, nah ini yang harus saya jelasin dulu. Ada 2 istilah yang diterjemahkan penilik atau penatua. Pertama, episkope. Kedua, presbuteros. Ini dua istilah ini menunjuk kepada satu orang. Episkop, epi itu artinya di atas. Skope itu artinya melihat. Jadi ini melihat dari atas. Ini fungsi daripada si penatua itu, melihat dari atas supaya kalau lihat domba-domba ada serigala dia bisa tahu. Epis atau overseer. Bahasa Inggrisnya ya, overseer, melihat dari atas itu seperti itu fungsinya daripada si pemimpin ini, si penatua ini, fungsinya melihat dari atas dan menjagai kawanan. Baru yang kedua, presbuteros itu artinya dewasa atau tua, sudah matang. Itu yang satu menunjukkan fungsinya, yang satu menunjukkan keberadaan orang itu. Dia orang yang dewasa, orang yang matang, yang sudah sudah dewasa lah dalam Tuhan begitu. Ini kenapa ini dua istilah ini dipakai bertukar-tukar di dalam Alkitab Perjanjian Baru ini. Jadi menunjukkan bahwa dua istilah ini, episkope dan presbuteros itu sama orangnya. Dan memang dalam Alkitab di gereja itu hanya para penatua, nggak pernah tunggal itu ya. Selalu jamak. Para penatua nanti dibantu oleh diaken.
Diaken ini nanti di syarat-syaratnya ada di pasal 3 di bawah ini. Diakonos itu hamba, administrator, bagian yang membantu para penatua. Barulah jemaat. Nah, jadi ini ingat aja, tidak ada jabatan dalam gereja, tidak ada. Karena itu ajaran Nikolaus, ajaran dari seorang pemimpin menaklukkan kaum awam, dia ingin jadi terkemuka, dia pegang jabatan yang sekarang ini dalam kekristenan tuh jabatan gembala sidang lah, jabatan eporus lah, ketua sidang, jabatan-jabatan itu dalam struktural itu, dalam pemerintahan manusia itu nggak ada di Alkitab ini sama sekali, karena Alkitab bilang gereja organisme, bukan jabatan-jabatan, bukan hierarki masuk ke dalam gereja. Nanti saya mau jelasin sejarahnya. Kenapa gereja yang saat ini ya, dunia kekristenan, kenapa penuh dengan hierarki? Tapi ini nggak gampang ngejelasinnya, karena gini, ini sudah menjadi ajaran. Jadi ada 3 itu penyebabnya. Nikolaus, ajaran itu sudah, dan diterima oleh dunia kekristenan. Ijabel, itu ajaran, sudah diterima juga oleh dunia kekristenan. Bileam, itu juga dagang ini, itu juga ajaran, sudah diterima, normal, orang melayani, dapat duit, dapat gaji, dibikin struktur itu, padahal nanti lihat. Oke, kita masuk dulu sejarahnya ini. Mengapa gereja yang tadinya organisme menjadi organisasi? Saya bilangnya organisasi ya, sebenarnya masuknya pemerintahan manusia ke dalam ini, sehingga timbullah jabatan-jabatan itu. Saya mau bilang itu jabatan tidak ada di dalam gereja. Yang ada fungsinya seorang penatua yang dewasa berfungsi sebagai episkopos. Tidak ada jabatan. Karena jabatan itu udah berarti bicara hierarki manusia. Sudah bicara uang dan gaji-gaji apa semuanya itu udah jadi profesi. Sama seperti perusahaan-perusahaan organisasi dagang itu kan jabatan, akhirnya ada fasilitasnya, ada gajinya, ada job desk-nya apa, itu nggak apa-apa kalau pemerintahan manusia. Tapi kalau gereja yang Yesus bangun, nggak ada itu. Ya, nah mari kita lihat saya awalnya ya. Ini dalam sejarah, ini orang pertama, ini ada namanya Ignatius tahun 117 Masehi. Dia ini seorang bishop. Dia bilang, nah inilah yang dia bilang yang pertama membedakan antara bishop dengan elders. Jadi episkopos dengan presbyteros itu beda, kata dia bilang. Episkopos itu di atasnya bishop ini. Dari para penatua ada penatua senior atau bishop atau apa. Nah, akibat ajaran ini 117 Masehi, sebenarnya ini sudah sebelumnya sudah. Karena tulisan Yohanes sudah bilang bahwa Nikolaus sudah jadi ajaran. Ini akibat ajaran ini Ignatius, nanti saya mau kutip sedikit ini ya. Ajaran itu apa? Akibat ini nanti para bishop di kota-kota lain itu bertarung untuk karena ini akar penyakitnya ini kedagingan manusia yang ingin jadi nomor 1. Kedagingan manusia yang ingin mendapat kemuliaan di dalam jemaat. Kedagingan manusia yang mau cari untung di dalam jemaat. Ini akar-akarnya. Kan apa yang ada dalam dunia itu Yohanes bilang dunia keagamaan ya. Apa yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu yang menyebabkan ini ajar. Ignatius itu orang yang luar biasa ya, dia mati martir di bawah Kaisar Trajan. Dia waktu dia ke Roma, dia mau mati martir di sana, dia nulis surat ke Efesus, ke Roma, ke Philadelphia semuanya. Dia orang hebat, tapi dalam diri orang hebat sekalipun ada kedagingan yang berakar khususnya dalam diri pemimpin. Kedagingan untuk menjadi orang nomor 1, kedagingan untuk cari kemuliaan manusia, kedagingan untuk cari hormat, kedagingan untuk keangkuhan hidup, itu ada. Ya. Itu ada. Nah, ini dia ajaran dia ya. Ini belum ditulis dalam apa. Ini masih soft copy-nya. Ini ada di buku Apostolic Fathers tahun 1956 oleh J.B. Lightfoot, halaman 65. Saya langsung bahasa Indonesianya aja ya. Ini ajaran Ignatius, dibilang gini, karenanya kita harus menganggap bishop sebagai Tuhan sendiri. Bayangkan itu. Dia menaikkan posisi bishop sedemikian sehingga jemaat harus menganggap bishop ini Tuhan. Bayangkan ya. Yang berikut, halaman yang ke-70, dibilang di sini. Karena itu sama seperti Tuhan tidak berbuat apapun tanpa Bapa ya. Baik,
Demikian juga engkau jangan berbuat apapun, dia bilang ngomong sama jemaat, jangan berbuat apapun tanpa bishop. Bayangin, posisinya sudah menjadi Tuhan ya, bishop ini. Kemudian, yang halaman 4, tundukkan dirimu pada para penatua dan bishopmu, barulah engkau akan dikuduskan dalam segala sesuatu ya. Kemudian halaman ini saya enggak usah baca semua lah, ini halaman yang 84-nya agak ngeri nih ya. Dia bilang gini, ia yang melakukan segala sesuatu tanpa sepengetahuan bishop memberikan pelayanan kepada iblis. Ini halaman 84. Saudara bisa cek, ini bukunya ada Apostolic Fathers. Itu J.B. Lightfoot penulisnya tahun 1956. 94 atau 56. Ngeri kan? Ini orang kudus yang ngajar ini. Dan sekarang dalam dunia kekristenan, sudah biasa itu. Tundukkan dirimu sama pendeta, sama penatua, sama gembala sidang apa itu ajarannya udah tahun 117 Masehi. Dan ini bukan ajaran Alkitab. Alkitab bilang saling menundukkan dirilah kamu, saling merendahkan dirilah kamu. Yesus bilang kan, di antara kamu jangan ada seorang pun disebut pemimpin katanya. Karena akulah pemimpinmu. Kalian semua saudara. Nah, ini dia sedang bicara gereja itu tidak boleh ada jabatan. Ya kan? Jabatan ngerti kan? Itu kalau gembala sidang ini ada hierarki garis komandonya nih. Dialah nanti yang menentukan segalanya. Dia yang menentukan, dia jadi manajernya nih, melakukan planning, organizing, leading, controlling. Dia jadi Tuhan. Itulah makanya dia itu ajaran Jebel mendongkrak, menjungkir balikan otoritas suaminya. Jebel itu ya, Ahab itu. Itulah dia ini. Jabatan-jabatan di gembala sidang lah, entah apalah namanya. Saya bukan menentang organisasi karena di dalam bangsa kita agama diatur pemerintah. Ya berarti kita boleh aja bikin organisasi tapi kasih untuk pemerintah. Tapi dalam pelayanan kita ini organisme, kita ini saudara. Pemimpinnya Yesus, jangan bawa-bawa. Kalau organisasi itu karena Roma 13 kan kita harus tunduk sama pemerintah. Ya itu dibikinlah. Saya juga ada masuk di situ. Tapi untuk pemerintah aja. Kalau dalam gereja di sini pelayanan, nggak boleh. Itu menjungkir balikan otoritas Yesus itu. Saudara, kalau saudara sampai gembala sidang nggak peduli. Engkau bisa tarik 10.000 orang, 20.000 orang. Engkau sedang menggeser posisi Yesus dan engkau menjadi Tuhan di situ. Karena engkau yang menentukan segalanya. Ya, nggak ada, Tuhan nggak pakai itu. Petrus, Paulus, Yohanes, semuanya hamba. Hanya mentaati Roh Kudus. Dia nggak punya hak untuk jadi manajer, membuat perencanaan. Paulus dalam perjalanan misinya nggak ada dia rencana. Dia selalu bergerak sesuai pimpinan Roh. Nggak ada lah, apalagi dia ngambil uang perpuluhannya, ngambil buah sulung lah, macam-macam lah. Nggak ada itu. Ya. Jadi dalam dunia kekristenan, tapi karena sudah jadi ajaran, dianggap benar. Semua juga orang begitu katanya, dianggap benar. Kayak denominasi sekarang ini dianggap benar karena ada ajaran. Ini dari dulu zaman mahasiswa, zaman mahasiswa udah dengar. Ajaran visible church dan invisible church. Karena kalau visible itu ya itu yang kelihatan tuh denominasi. Ini visible itu, visible church itu. Nah yang invisible yang nggak kelihatan tuh yang semua anak Tuhan seluruh dunia. Ini kan ajaran konyol ini. Kalau denominasi ya denominasi. Tuhannya bukan Tuhan Yesus itu, pemimpinnya. Itu gembala sidang itu. Orang dia ngatur kok, dia nentuin kok. Ya. Bukan gembala, dia bukan gembala yang baik. Kalau gembala yang baik kan dia mengenal dombanya, menyerahkan nyawa untuk dombanya. Itu juara 10 kan jelas. Kalau manajer gembala sidang yang barangkali jemaat udah 10.000, mana lagi dia kenal aja enggak? Bagaimana mau mati untuk domba-dombanya? Enggak bisa. Jadi begitulah, karena sudah menjadi ajaran dalam dunia kekristenan, masalah penatua diaken ini, itulah sudah jadi agak sulit. Tapi umat pilihan Tuhan, dia akan kembali. Kalau saudara ingin tahu tentang apa kehendak Tuhan bagi gerejanya, jangan lihat 100 tahun. Ini Watchman yang ngomong gitu. Jangan lihat 100 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu. Jangan lihat itu. Lihat awalnya ketika gereja itu keluar daripada hati Bapa. Ini dia di Kisah Para Rasul. Ini dia gereja mula-mula. Umat pilihan Tuhan pasti dia akan keluar dari sistem Babel itu, sistem pemerintahan manusia itu, sistem-sistem yang kacau balau itu, yang benihnya dari Ignatius itu. Dia akan keluar, dia akan berjalan dalam
konteks organisme dipimpin roh. Ibadah itu adalah hidup sehari-hari yang dipimpin roh, itulah ibadah. Bukan datang ke gedung sana bikin liturgi ini, ngasih perpuluhan, ngasih itu ajaran-ajaran itu manajer-manajer yang merampas otoritas Yesus itu ajaran mereka itu. Saudara jangan, kalau umat pilihan Tuhan, ikutilah pimpinan Tuhan. Hiduplah sebagai seorang suami, seorang istri, sebagai anak atau sebagai karyawan, kerja di bengkel atau hiduplah dalam pimpinan roh. Itulah ibadah. Nanti kita akan sambung lagi. Ajaran kita ini, ajaran sehat ini tadi penatua, nanti di akhir barangkali janda-janda juga. Terima kasih ya, haleluya, amin.